Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat GPD ISOP, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita boleh hadir, kita boleh berbakti, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Tuhan baik dalam hidup saya dan saudara, walaupun kita tidak tatap muka langsung, melalui perjumpaan kita lewat pelayanan online, kita yakin dan percaya kasih Tuhan melimpah dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuji Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh benar ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kasih. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu terus memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap terus untuk memuji, menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi saya dan saudara, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun kita menghadapi
permasalahan, pergumulan, kesulitan, kesukaran. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak hidup tanpa Dia. Haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Pada malam hari ini mari kita mau menyembah Dia. Kita mengagungkan Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagimu. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, haleluya, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan pada malam hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau bagi kami semua Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rita Memah Warembengan. Puji Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Menghadapi keadaan yang sulit hari-hari ini, hanya dengan kekuatan firman Tuhan, kita akan bisa mampu, kita akan bisa kuat untuk kita dapat melewati segala perkara di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Malam hari ini tema firman Tuhan, saya akan beri tema, atau renungan firman Tuhan saya akan beri tema, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi sekali lagi malam hari ini firman Tuhan akan saya beri tema, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya sendiri. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi saudara, mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-44. Saya bacakan Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Puji nama Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan tentang Lazarus dibangkitkan, ya saudara. Cerita ini adalah salah satu mujizat terbesar yang dilakukan Yesus di dalam pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun sebelum dia disalibkan. Jadi ini adalah mujizat, salah satu mujizat terbesar, yaitu tentang Lazarus dibangkitkan. Tentang Lazarus dibangkitkan. Kalau kita membaca di sini saudara, dari cerita ini, ketika Lazarus
dibangkitkan, mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi itu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita tahu keluarga Lazarus itu adalah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Keluarga Lazarus ini adalah keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Itu dikatakan sendiri di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, saya bacakan firman Tuhan berkata, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Amin. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saya katakan tadi bahwa keluarga Lazarus itu adalah keluarga yang dekat dengan Yesus. Dan keluarga Lazarus adalah keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi saat itu kita melihat keluarga yang dekat dengan Yesus sedang mengalami satu persoalan yang berat, sedang mengalami satu musibah di dalam kehidupan mereka. Oleh karena apa? Oleh karena kematian Lazarus. Dikatakan ketika Lazarus sedang sakit, saudara, Maria dan Marta, mereka mengirimkan pesan kepada Yesus, mereka mengirimkan kabar kepada Yesus karena mereka tahu bahwa betapa Yesus ini mengasihi Lazarus. Jadi ketika Lazarus sakit, mereka memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Dengan satu harapan bahwa Yesus akan datang menjenguk Lazarus, menengok Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Mungkin ketika mereka mengirimkan kabar kepada Yesus, mereka berharap bahwa Yesus akan langsung datang sehingga Lazarus itu akan mengalami mujizat dan dia akan mengalami kesembuhan. Namun kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang keempat dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan ayat yang keenam, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, dikatakan Yesus tidak langsung datang kepada Lazarus dan menyembuhkan Lazarus. Namun dikatakan Yesus sengaja masih tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia ada. Dari cerita ini saudara, apakah Yesus tidak peduli? Apakah Yesus tidak memperhatikan? Apakah Yesus telah meninggalkan kehidupan keluarga Lazarus, Maria dan Marta yang sangat dekat dengan Yesus? Tentu saja jawabannya tidak, saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah yang kita sembah, Yesus, dia adalah Allah yang tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun pada waktu itu dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Itu bukan berarti Yesus tidak peduli dengan masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Lazarus. Itu bukan berarti Yesus telah meninggalkan dan melupakan keluarga Lazarus. Tetapi pasti di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada maksud dan rencana Tuhan. Sehingga Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Namun apa yang terjadi saudara? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes ini, bagaimana kisah selanjutnya tentang Lazarus, ternyata saudara Lazarus itu pada akhirnya meninggal. Lazarus pada akhirnya mati oleh karena penyakit yang sedang dia derita. Apakah Maria dan Marta harus kecewa?
Kenapa Yesus tidak datang ketika mereka memberikan kabar? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kadang mungkin kita mengalami hal yang seperti dialami oleh Maria dan Marta. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika ada tantangan berat yang datang dalam kehidupan kita datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi mungkin yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita berharap ketika kita berdoa, kita akan langsung mendapatkan jawaban. Tetapi jawaban itu tidak datang. Apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Apakah Tuhan tidak peduli dengan masalah kita? Saudara, jawabannya tentu tidak. Tetapi dari cerita ini saudara, ada dua hal yang akan kita pelajari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa saudara kadang-kadang ketika kita berdoa, jawaban itu tidak langsung kita dapat dalam hidup kita. Seperti juga Maria dan Marta, ketika mereka memberi kabar kepada Yesus, Yesus tidak langsung datang dan menyembuhkan Lazarus. Kita belajar dari cerita ini saudara. Yang pertama saudara, dari cerita ini kita belajar mengapa kadang-kadang ketika kita berdoa kita tidak langsung mendapatkan jawaban. Padahal mungkin kita berkata bahwa masalah saya, persoalan saya, tantangan yang saya hadapi itu berat dan saya sebagai manusia tidak mampu. Pelajaran yang pertama saudara, Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia ketika menghadapi persoalan kita maunya instan, benar saudara? Kita maunya ketika kita berdoa saat itu juga kita mendapatkan jawaban. Tetapi belum tentu saudara, jawaban itu yang terbaik bagi kita. Karena saya yakin dan saya percaya saudara, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi saya dan saudara, amin. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi dari cerita ini saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu bekerja menurut waktunya Tuhan. Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktunya kita. Dan kita percaya waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi kita. Sebab Dia bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, amin. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 saya bacakan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan Dia akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan kita semua menurut waktu dan kehendaknya Tuhan. Percaya saudara, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Seperti ada pujian berkata bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan segala sesuatu akan indah ketika waktu Tuhan itu tiba di dalam kehidupan kita. Tuhan lebih tahu setiap masalah persoalan kita. Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan tahu tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jangan berputus asa saudara, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ketika waktunya Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti kisah yang sudah kita baca saudara, Yesus berkata penyakit itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan, dikatakan ketika Lazarus dibangkitkan, saudara, satu hal yang luar biasa yang disaksikan oleh begitu banyak orang. Puji nama Tuhan saudara, itu hal yang pertama saudara yang kita pelajari ketika mungkin kita berdoa dan kita belum langsung mendapatkan jawaban. Karena apa? Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Dan hal yang kedua saudara, Tuhan mau mengajarkan kehidupan kita di tengah masalah atau di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita sepenuhnya percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita percaya sungguh kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ini dikatakan ayat yang ke-15, tetapi syukur kepada Allah.
Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ini kata perkataan Yesus, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus berkata, syukur aku pada waktu itu tidak hadir. Supaya kamu belajar percaya. Jadi saudara, hal yang kedua saudara, mengapa Tuhan mengizinkan masalah persoalan kita hadapi dalam hidup kita, dan ketika kita berdoa kita tidak langsung mendapatkan jawaban, karena Tuhan mau mengajarkan kehidupan saya dan saudara untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Untuk kita tidak ragu dengan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah, satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan mau kita tetap percaya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ingat satu hal saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Kita akan tetap maju, kita akan tetap melangkah. Bersama dengan Tuhan kita akan kuat, bersama dengan Tuhan kita akan mampu, bersama dengan Tuhan kita akan menjadi orang-orang pemenang. Haleluya. Kita akan baca ayat-ayat terakhir di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-31, maaf saudara, Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Puji nama Tuhan. Percaya saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi, dalam persoalan apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mungkin kita sudah lama bergumul, kita sudah lama berdoa, tetapi sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban. Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Itu bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan dua hal di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mau mengajarkan kehidupan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dan jangan ragu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita akan terus maju bersama Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan, biar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang selalu mempedulikan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kami semua malam hari ini Tuhan. Kami yakin dalam keadaan apapun yang kami hadapi Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu peduli dengan kami dan Engkau akan selalu menjadi penolong dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu
yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mengulurkan tangan untuk memberikan korban persembahan. Kami akan memberikan dengan sukacita, karena kami percaya apapun yang ada dalam hidup kami, segala berkat yang ada dalam hidup kami, itu adalah daripada Tuhan, dan kami akan kembalikan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah bersyukur kepadamu dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Saudara boleh jalankan korban persembahan. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Pengumuman untuk kegiatan ibadah sepanjang minggu ini tetap berjalan saudara. Hari Rabu ya, kita akan ada ibadah persekutuan doa ya. Diusahakan bisa live saudara. Dan puji Tuhan sedikit demi sedikit sudah mulai bagus saudara untuk live ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, doakan terus buat jemaat Tuhan yang ada di GPDI Sekina, ya, GPDI SOP, dan kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Dan hari Jumat, ya ada doa puasa, hari Minggu kita kembali lagi berbakti di tempat ini. Hari Kamis juga ada pemuda remaja. Puji Tuhan, itu saja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Refnya saja kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, buat kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami semua, baik hamba-Mu, sepastori ada di tempat ini, beserta jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Saat kami beribadah, memuji, menyembah Engkau, ada berkat, ada janji Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan. Kami semua Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu. Baik Tuhan, sepanjang malam ini kami boleh beristirahat, bangun besok dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpuji-puji bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan, baik bangsa kami Indonesia ini Tuhan, pemerintah yang ada, mulai Tuhan, Bapak Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan serta kabinet yang ada Tuhan. Baik Tuhan, kami berdoa buat aparatur keamanan semua Tuhan dalam menjalankan Tuhan roda-roda pemerintahan, terlebih lagi saat-saat ini Tuhan menghadapi Tuhan pandemi Tuhan. Tuhan, virus corona yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Dan kami berdoa juga buat umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada Tuhan memberikan kekuatan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan, lalukan semuanya ini Tuhan. Dan kami boleh Tuhan dengan bebas Tuhan, berjumpa, bertemu dengan jemaat-Mu yang ada Tuhan, dan kami boleh beribadah kembali Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami boleh beribadah kembali di dalam gedung gereja. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Terpuji bagi nama Tuhan, ini menjadi doa kami. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus boleh menyertai saya dan saudara malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.